yang berujung pada seperti kasus yang terjadi pada Nikita Mirzani itu kita hindari. Jadi kalau kita perhatikan bahwa metode dan atau model review itu adalah bentuk dari kontrol sosial. Itu adalah tindakan-tindakan yang menurut mereka baik sepanjang dilakukan tanpa pretensi bisnis dan atau tanpa pretensi untuk hal-hal yang buruk. Namun ketika akhir-akhir ini banyak orang mereview baik itu produk makanan, minuman, fasilitas-fasilitas penginapan maupun produk-produk habis pakai seperti kosmetika yang berujung pada seperti kasus yang terjadi pada Nikita Mirzani itu kita hindari. Jadi konsepnya adalah warga negara yang baik itu melakukan review untuk tujuan yang baik, bukan tujuan untuk kepentingan perutnya yang sejengkal dan atau mempertontonkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi bukan karena juga kasus Nikita Mirzani lantas orang-orang tidak bisa mereview. Tetapi kasus ini menjadi pelajaran bersama bahwa jika hendak mereview tanpa tendensi buruk, kita yakin bahwa hasil review itu berguna untuk publik. Tetapi ketika melakukan sudah dimulai dengan niat buruk, ini akan menjadi rusak atau membuat reputasi para warga negara yang sering mereview menjadi buruk. Padahal ini kan seperti ungkapan kiasan pepatah masa lalu. Jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kami apresiasi hormat kepada orang-orang yang mereview yang banyak yang baik. Acungkan jempol untuk mereka. Tetapi untuk orang-orang yang mereview dengan tujuan memeras, nah jempol harus ke bawah untuk mereka. Jadi pun ada kasus-kasus hukum karena pemerasan dengan dalih review, bukan itu membuat warga negara lainnya harus berhenti atau takut. Jangan pernah menyerah dengan usaha-usaha baik, karena hal-hal baik itu harus selalu kita dukung. Itu sebenarnya. Berarti Bang gini, tidak pernah salah untuk mereview dengan tujuan yang baik ya Bang ya, pastinya. Tapi untuk review sendiri di undang-undang ada gak sih Bang? Mungkin undang-undang Bepom ada gak sih Bang? Sebenarnya itu tidak lepas dari kebebasan berekspresi, mengeluarkan pikiran, baik lisan, tulisan, dan atau berbentuk gambar bergerak dan lainnya. Itu tidak bisa dibatasi. Yang perlu dan atau diatur adalah memberi dampak negatif padahal yang direview tidak bersifat negatif, atau mengabarkan dan atau memproduk review yang tidak sesuai fakta. Tentu itu perbuatan tidak baik, itu harus kita cela bersama-sama. Tapi kalau untuk tujuan baik, mari kita galakkan review malah. Berarti menjadi atensi untuk para reviewer ya, bisa dibilang ini kan bisa menjadi celah untuk pemerasan juga dong. Bisa jadi yang direview juga merasa salah, lalu untuk menutupi kesalahannya dia melakukan langkah-langkah tidak terpuji. Tapi bisa jadi juga tanpa disadari orang yang mereview dalam perjalanan menemukan hal yang tidak baik. Jadi kita berharap agar orang-orang yang suka mereview tetap menjaga integritasnya dari mulai niat, proses sampai outputnya tidak berbau buruk. Tapi lebih baik BPOM aja kayak yang hanya menilai tersebut, apa reviewer dibolehkan juga nggak sih? Karena kan ini BPOM, harus BPOM yang bertugas di atas gitu untuk semuanya gitu, menaungi itu. Jadi begini dia, banyaknya review dilakukan warga negara menunjukkan bahwa negara gagal melakukan fungsi itu. Sebenarnya itu yang terjadi. Coba sistem kontrolnya baik, mekanismenya berjalan, terbuka, dipublikasi, nggak mampu reviewer itu untuk bekerja. Artinya negara, pemerintah, institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan fail, gagal. Fungsi itu diambil alih oleh warga negara melalui review. Itu dia. Oke, berarti dalam artian di sini kita anggaplah Bepom tidak baik-baik saja dan tidak bekerja dengan baik. Bisa dikatakan seperti itu Pak? Kalau dia baik, tidak akan terjadi review yang luar biasa banyaknya. Itu logika berpikirnya. Kalau dia baik, maka warga negara akan mencari tahu dari websitenya BPOM.
dari laporan dan atau pengumuman mereka. Tapi karena tidak ada, tidak berproduksi, tidak berfungsi, ya review yang berjalan. Jadi kita jangan salahkan orang yang mereview. Yang disalahkan adalah jika niat review dari awal untuk memeras. Jika review yang disiapkan itu untuk tujuan buruk, itu yang kita salahkan. Tapi berapa persen lah itu? Kan kecil. Jadi jangan karena orang-orang jahat yang mereview, memeras dan lain-lain, kemudian orang baik yang mereview kita anggap sama. Nggak boleh begitu juga, nggak fair gitu. Ditumbuh kembangkan bagaimana hak warga negara untuk memberikan pendapat. Tapi pemerintah harus menyadari bahwa ini menunjukkan fungsinya tidak berjalan. Itu dia. Jadi kurang lebih bahwa peran negara diambil alih oleh masyarakat melalui review. Itu luar biasa. Tetapi review yang memeras itu buruk.